Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi pembelajar, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan belajar materi teks ulasan. Materi ini bisa kalian temukan di muatan pembelajaran bahasa Indonesia, subtema 1, tema 7 kelas 5 sekolah dasar. Setelah menonton video ini, harapannya kalian bisa menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulis menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selain itu, harapannya kalian juga bisa memaparkan informasi penting dari teks narasi sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta kosakata baku dan kalimat efektif. Agar kalian bisa mendapatkan kompetensi dasar ini, ada beberapa materi yang akan kita pelajari di dalam video ini. Nah, ini dia materi yang akan kita pelajari melalui video ini. Selain kita akan belajar teks ulasan, kita akan belajar materi yang lain. Tapi yang pertama tentunya kita akan belajar tentang pengertian dan ciri-ciri teks ulasan. Kemudian yang kedua, kita akan belajar menemukan kata baku dan kata serapan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian materi yang ketiga yaitu menggali informasi dari teks narasi sejarah. Dan materi yang terakhir yaitu tentang membuat ulasan teks bacaan. Oke, kita mulai materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian dan ciri-ciri dari teks ulasan. Apa sih pengertian teks ulasan? Teks ulasan adalah teks yang berisi tinjauan dari suatu karya, baik itu berupa film, buku, benda, dan lain sebagainya, untuk mengetahui kualitas, kelebihan, dan kekurangan yang dimiliki karya tersebut yang ditujukan untuk pembaca maupun pendengar. Di sini ditujukan untuk pembaca berarti dalam bentuk buku atau benda lain, sedangkan pendengar misalnya film atau karya yang lain, misalnya musik ataupun lagu. Oke, sekarang kita perhatikan ciri-ciri dari teks ulasan. Ciri-ciri yang pertama yaitu memuat informasi berdasarkan pandangan atau pendapat penulis terhadap suatu karya. Kemudian ciri-ciri yang kedua, pendapat penulis berdasarkan fakta yang diinterpretasikan atau diterjemahkan dari karya tersebut. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu untuk ulasan buku, novel, atau karya tulis lainnya sering disebut dengan resesi. Oke, sekarang kita ke materi selanjutnya, yaitu menemukan kosakata baku dan kata serapan. Apa sih yang disebut dengan kata baku dan kata serapan? Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya dan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Sedangkan yang dimaksud dengan kata serapan adalah kata-kata yang berasal dari bahasa asing yang telah terintegrasi ke dalam bahasa Indonesia dan telah diterima luas oleh masyarakat umum. Nah, bagaimana ya cara menemukan arti kata di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia? Yang pertama, cobalah kalian pilih sebuah kata, misalnya kata pilar, kemudian buka kamus kamu. Langkah yang kedua, cari daftar kata-kata yang dimulai dengan huruf awal P. Kemudian langkah yang ketiga, dalam daftar kata yang berhuruf awal P, cari daftar kata yang dimulai dengan P. P ini adalah suku kata yang pertama dari kata pilar. Kemudian langkah yang terakhir, coba carilah daftar kata yang dimulai dengan pil.
Baik, untuk menemukan kata baku dan kata serapan, kalian bisa membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dalam bentuk buku atau bentuk fisiknya. Tapi kalau kalian tidak memiliki Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam bentuk fisiknya, kalian sekarang sudah bisa loh mendownload atau menginstal aplikasi KBBI edisi 5. Kalian bisa mendapatkannya di Play Store Android kalian masing-masing. Baik, mari kita lihat video di bawah ini ya. Nah, ini adalah video bagaimana cara kita menggunakan KBBI. Yang pertama, tentunya siapkan dulu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian, coba kita akan mencari kata angkasa. Maka, cobalah cari kata-kata yang berawalan huruf A. Oke. Kemudian, setelah dibuka sudah ketemu daftar kata yang berawalan huruf A, maka carilah ANG atau ang ya. Suku kata yang pertama yaitu ang. Oke, kalau sudah ketemu daftar kata yang dimulai dengan ang, maka carilah ang kemudian ditambahi k. Nah, di situ kalian sudah bisa menemukan yaitu kata angkasa dan artinya. Semoga bisa menemukannya dan bisa mempraktekannya. Selanjutnya, jika kalian ingin mencari arti kata dari angkasa menggunakan Play Store, caranya sebagai berikut. Bukalah aplikasi KBBI edisi 5. Oh ya, sebelumnya pastikan kalian sudah install aplikasinya terlebih dahulu ya. Setelah itu buka aplikasinya, maka akan muncul tampilan seperti itu. Kemudian kalian bisa mengklik tanda cari ya. Kemudian setelah kalian klik tanda search atau tanda cari, kemudian ketiklah kata angkasa. Setelah itu pilihlah yang paling atas ya, yang paling sesuai. Setelah kalian klik, maka nanti akan muncul pengertian dari kata angkasa. Oke, selamat mencoba. Untuk materi selanjutnya yaitu menggali informasi dari teks narasi sejarah. Apa ya yang dimaksud dengan teks narasi sejarah? Teks narasi sejarah adalah suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa atau kejadian sejarah dan disusun secara kronologis atau sesuai dengan urutan waktunya. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah untuk menggali informasi penting dari teks narasi sejarah. Yang pertama, tentunya bacalah teks dengan cermat. Langkah yang kedua, temukan ide pokok atau kalimat utama dalam teks tersebut. Langkah yang ketiga, temukan kalimat pendukung atau kalimat penjelas di setiap paragrafnya. Kemudian langkah yang keempat, cobalah untuk menggarisbawahi kosakata baru yang kamu temukan. Kalau kamu belum bisa mengetahui artinya, cobalah kalian cari artinya dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, langkah yang terakhir, temukan jawaban dari unsur 5W1H atau what, who, where, when, why, how. Oke, sekarang kita ke materi yang terakhir, yaitu membuat ulasan teks bacaan. Membuat ulasan adalah memberikan penjelasan dan pendapat atau komentar dari suatu bacaan atau cerita. Manfaat membuat ulasan adalah agar informasi penting yang ada pada bacaan dapat tercatat sehingga kita lebih mudah memahaminya. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan jika kalian ingin membuat teks ulasan.
Yang pertama, bacalah teks dengan teliti. Bacalah 2-3 kali agar kamu benar-benar memahaminya. Hal yang kedua yang perlu kalian perhatikan adalah ceritakan identitas bacaan secara lengkap. Kemudian, hal yang ketiga adalah berikan penilaian secara objektif dan kritis. Nah, generasi pembelajar, cukup sekian materi untuk kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa membantu kalian dalam belajar di rumah, bisa mempermudah kalian dalam memahami materi ini. Jangan lupa jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan kalian masukkan ke dalam kolom komentar. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya.